Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Beberapa saat kemudian, Yuan mengikuti Fei Yuyan dan mendekati para penjaga bersamanya. "Selamat datang, Pri Fei." Para penjaga langsung mengenali paras cantiknya. "Sudah lama kita tidak bertemu kalian berdua. Hari ini aku ingin masuk ke dalam bersama seorang teman," kata Fei Yuyan kepada mereka. Para penjaga menoleh untuk melihat wajah Yuan yang bertopeng. Tetapi karena dia mengenakan seragam kuil inti naga, mereka tidak repot-repot mempertanyakan identitasnya. "Saya mengerti. Anda punya waktu 1 jam lagi." Para penjaga kemudian membuka pintu hingga hanya tersisa ruang yang cukup bagi salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam. Begitu mereka masuk ke dalam, para penjaga menutup pintu-pintu berat itu rapat-rapat. "Apakah kamu sering datang ke sini?" tanya Yuan padanya setelah mereka memasuki ruangan yang kosong namun luas ini. "Tidak, saya baru 3 kali ke sini sejak kompetisi terakhir." Fei Yuyan menggelengkan kepalanya. "Pokoknya, ayo lihat ini." Fei Yuyan tiba-tiba meraih tangan Yuan dan menyeretnya ke tengah ruangan tempat selimut putih besar menutupi meja bundar di samping sesuatu yang lain. "Menurutmu, apa yang ada di bawah selimut itu?" tanya Fei Yuyan setelah dengan santai melepaskan tangannya. Yuan menatap bentuk yang tampak familiar itu dan berkata, "Apakah ini alat musik kecapi?" Fei Yuyan mengangguk sambil tersenyum. "Benar." Lalu dia menyingkirkan selimut itu dan berkata, "Ini adalah kecapi penjerat jiwa." "Kecapi penjerat jiwa?" Nama yang sangat menyeramkan. Gumam Yuan sambil menatap kecapi hitam yang senarnya berkilauan seolah terbuat dari kristal bening. "Apa yang kau bicarakan? Itu nama yang indah. Legenda mengatakan bahwa jika bisa memainkan kecapi ini, dapat menjebak jiwa manusia dan binatang ruh dengan musiknya," kata Fei Yuyan. "Apa maksudmu dengan jika kamu bisa memainkannya?" tanya Yuan padanya. Fei Yuyan tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan malah duduk di depan alat musik kecapi. "Akan lebih mudah bagi saya untuk menunjukkannya kepada Anda daripada menjelaskannya." Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia meletakkan jarinya di atas senar dan mulai memainkan kecapi. Namun dengan mengejutkan Yuan, nada-nada musik yang keluar dari kecapi itu sama sekali berbeda dari yang diharapkan. Dan terdengar agak teredam dan samar, hampir seperti Fei Yuyan memainkan kecapi di bawah air atau semacamnya. Bagaimana mungkin sebuah kecapi yang tampak sempurna bisa menghasilkan suara yang aneh? Bahkan senar-senar pada kecapi itu bergetar normal saat digerakkan. Jadi suara seperti itu seharusnya tidak mungkin seperti itu. Ini sama sekali tidak masuk akal. Dan ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. "Apakah kamu mengerti sekarang?" Fei Yuyan berhenti bermain beberapa saat kemudian dan menatap Yuan. Namun, Yuan menggelengkan kepala dan berkata, "Aku malah semakin bingung sekarang. Aku tidak melihat ada yang salah dengan alat musik kecapi itu. Karena kecapi ini terkutuk," kata Fei Yuyan, dan dia melanjutkan. "Kecapi ini dulunya dimainkan oleh Dewi Kecapi sebelum dia meninggalkannya di sini dan pergi ke surga atas. Dan sejak saat itu tidak ada satupun ahli kecapi yang mampu memainkannya dengan benar. Bagaimana dengan kecapi lain yang pernah dia gunakan? Apakah kecapi itu juga seperti ini?" Yuan tak bisa menahan diri untuk bertanya. "Tidak, yang itu bisa dimainkan dengan benar. Hanya saja yang ini tidak mau membiarkan orang lain bermain." Fei Yuyan menghela nafas. "Bagaimana cara kerjanya? Apakah kecapi itu memiliki kesadaran sendiri, seperti senjata jiwa?" Fei Yuyan mengangkat tangan dan berkata, "Tidak ada yang tahu pasti. Kecapi ini bukanlah senjata jiwa atau harta spiritual. Ini seperti sebuah fenomena." "Begitu," gumam Yuan. "Apakah kamu mau mencoba memainkannya?" Fei Yuyan tiba-tiba bertanya kepadanya. "Bolehkah?" Yuan menatapnya dengan mata besar. "Tentu saja." Fei Yuyan mengangguk dan dia melanjutkan. "Satu-satunya alasan kecapi ini tidak dipajang di etalase adalah karena pemiliknya ingin orang-orang memainkannya dan mudah-mudahan benar-benar dapat memainkannya dengan benar."
Lalu kenapa tempat ini tidak dibuka untuk umum? Yuan mengangkat alis. Jika ahli pun tidak bisa memainkannya, lalu menurutmu orang biasa bisa? Fei Yuyan menggelengkan kepalanya. Pokoknya silahkan coba. Siapa tahu mungkin kamu adalah orang yang selama ini ditunggu oleh alat musik kecapi itu. Fei Yuyan kemudian berdiri untuk mempersilahkan Yuan duduk. Setelah duduk, Yuan menatap kecapi itu dalam diam tanpa sebenarnya memainkannya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yuan perlahan mengangkat kedua tangannya ke udara sebelum meletakkannya di atas kecapi dan memainkannya. Jadi dia pun tidak bisa memainkannya. Kenapa saya merasa mungkin dia bisa ya? Pikir Fei Yuyan dalam hati saat suara-suara teredam itu kembali terdengar. Yang mengejutkan Fei Yuyan, bahkan Yuan pun tidak bisa memainkan kecapi. Yuan berhenti bermain setelah menarik beberapa senar dan kembali menatapnya dalam diam. Beberapa menit kemudian, Yuan tiba-tiba mulai memainkan kecapi lagi. Namun sayangnya hasilnya tetap sama. Nada-nada musik terdengar teredam dan tertekan. Namun Yuan tidak berhenti memainkan kecapi dan terus memainkannya hingga ia menyelesaikan satu lagu penuh. Percuma murid Yuan. Kecapi itu tidak akan tiba-tiba berfungsi jika kamu memainkan selujin lagu. Banyak ahli kecapi telah mencoba hal yang sama. Bahkan ada yang sampai memainkan ratusan lagu. Kata Fei Yuyan kepadanya setelah itu. Izinkan saya memainkan beberapa lagu lagi untuk memastikan. Kata Yuan dan dia dengan cepat kembali memainkan kecapi terkutuk itu. Setelah memainkan lagu keduanya, Yuan langsung melanjutkan ke lagu ketiga, lalu keempat dan kelima. Pada lagu keenamnya, Yuan tiba-tiba memejamkan matanya sementara jari-jarinya terus bergerak. Fei Yuyan mengangkat alisnya setelah melihat ini. Bagaimana menutup mata bisa membantu? Pikirnya. Namun, tanpa sepengetahuan Fei Yuyan, Yuan menutup matanya bukan karena ingin mencoba sesuatu yang baru. Sebaliknya, sama seperti yang terjadi di tablet pengetahuan, Yuan tanpa sadar menutup mata dan tiba-tiba mendapati dirinya di tempat yang asing. Namun, tanpa pemandangan berbintang, Yuan berada di dalam paviliun yang dikelilingi air. Hampir seperti paviliun dragon di tempat dia bertemu dengan Fei Yuyan pertama kalinya. Ting! Tiba-tiba, suara surgawi menggema di telinganya, membuat Yuan menoleh. Dan yang mengejutkannya, ada seorang wanita muda dengan kecantikan luar biasa duduk di belakangnya dengan kecapi penjerat jiwa di depannya. Ting! Wanita cantik yang tidak dikenal ini terus memainkan kecapi meskipun Yuan tiba-tiba muncul. Dan Yuan berdiri di sana tenang mendengarkan musiknya. Merasa seolah setiap nada musik menyentuh hatinya, bersamaan dengan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan jiwanya. Setelah beberapa waktu berlalu, wanita cantik itu akhirnya berhenti memainkan musik sebelum meletakkan tangannya di pangkuannya dan menoleh untuk menatap Yuan dengan mata indahnya yang seperti permata. Bagaimana pendapatmu tentang musikku? Tiba-tiba dia bertanya kepadanya. Suaranya yang jernih terdengar seindah musik kecapi, bahkan mungkin lebih merdu. Yuan tersadar dari lamunannya setelah mendengar kata-katanya, dan dengan cepat ia berkata dengan suara linglung. Ini luar biasa. Aku belum pernah mendengar musik seperti musikmu sebelumnya, dan aku juga tidak pernah membayangkan bahwa musik bisa mencapai level seperti ini. Seandainya ada sosok secantik ini di dunianya, pasti kehidupan profesionalnya akan jauh lebih menarik, dan dunia musik pun akan jauh lebih semarak. Wanita cantik itu tersenyum mendengar kata-katanya, lalu ia berkata, "Apakah kau tahu mengapa kau berada di sini?" Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Karena kamu punya potensi untuk bermain musik di level yang sama denganku, bahkan mungkin lebih baik." Kecapi penjerat jiwa. Saya memperlakukan alat musik ini seolah-olah itu adalah bayi saya sendiri, sejak saya menerimanya sebagai hadiah ulang tahun dari orang tua saya, yang sayangnya meninggal dunia tak lama kemudian. "Jadi, kau adalah Dewi Kecapi?" tanya Yuan padanya dengan mata sedikit melebar. "Dewi Kecapi? Kurasa kau bisa memanggilku begitu, karena semua orang memanggilku begitu, bukan berarti aku meminta julukan seperti itu. Jika kau tidak keberatan, mengapa kau memutuskan untuk meninggalkan kecapi penangkap jiwa?
Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak kau meninggalkan surga bawah, tetapi aku masih bisa merasakan dengan jelas perasaan kesepian dari kecapi itu ketika aku melihatnya. Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Ini penting bagimu, kan? Mengapa kamu meninggalkan sesuatu yang begitu berharga dan penuh kenangan?" Dewi Kecapi menoleh dan menatap kecapi hitam itu dalam diam sebelum berbicara beberapa saat kemudian. "Karena aku ingin berhenti memainkan kecapi." "Hah? Berhenti main kecapi? Kenapa?" Yuan menatapnya dengan mata lebar penuh kejutan karena dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu darinya. Namun Dewi Kecapi tidak menjawab pertanyaannya. Sebaliknya dia bertanya kepadanya, "Apakah kamu ingin memainkan kecapi ini?" Saya memang berusaha, tapi seberapapun saya mencoba, saya tetap tidak bisa mengeluarkan suara dengan benar." Mendengar kata-katanya, Dewi Kecapi sedikit bergeser ke samping dan berkata, "Kemarilah, duduklah di sini. Aku akan mengajarimu cara memainkan kecapi ini." "Benarkah?" Yuan tanpa ragu langsung duduk di sampingnya. Dewi Kecapi tertawa kecil dengan anggun sebelum berkata, "Kecapi penjerat jiwa adalah instrumen unik yang hanya dapat dimainkan dengan teknik yang tepat, dan aku akan mengajarkan teknik ini kepadamu sekarang juga. Silahkan coba mainkan." Yuan mengangguk dan mulai memainkan kecapi tak lama kemudian. Tong, namun alat musik itu masih mengeluarkan suara yang teredam. "Jangan pedulikan dan teruslah memainkannya," kata Dewi Kecapi kepadanya. Yuan mengangguk dan fokus memainkan kecapi meskipun tidak menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Beberapa saat kemudian, Dewi Kecapi tiba-tiba bergerak, dan yang mengejutkan Yuan, ia meletakkan tangannya yang indah di atas tangannya, tanpa mengganggu gerakannya. Hampir seperti tangan mereka telah menjadi satu, dan ia mulai membimbingnya seolah-olah itu adalah tangannya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara teredam yang berasal dari kecapi itu tiba-tiba berubah. Ting! Meskipun tidak sejernih dan semerdu suara yang dihasilkan oleh Dewi Kecapi, Yuan tetap berhasil memainkan kecapi dengan suara yang jernih. "Kau cepat belajar," Dewi Kecapi tiba-tiba berkata kepadanya. "Tapi kaulah yang mengendalikan tanganku," kata Yuan dengan senyum canggung. "Mungkin dari sudut pandangmu memang terlihat seperti itu, tapi sebenarnya semua ini adalah hasil perbuatanmu sendiri. Aku hanya mengajarimu tekniknya, dan kamulah yang belajar dan memahaminya." Yuan mengangguk dan terus berkonsentrasi memainkan kecapi. Hanya dengan beberapa menit latihan lagi, Yuan berhasil tidak hanya menangkap esensi teknik tersebut, tetapi juga menggabungkan teknik-tekniknya sendiri ke dalamnya, menciptakan teknik baru yang sepenuhnya berbeda. Hal ini sangat mengejutkan Dewi Kecapi, yang tidak menyangka ia akan mempelajari seni memainkan kecapi secepat itu, apalagi menciptakan tekniknya sendiri berdasarkan alat musik itu. Pemuda ini benar-benar seorang jenius musik. Seandainya aku bertemu dengannya saat aku masih di surga bawah. Dia menghela dalam hati, merasa sangat menyesal karena tidak bisa memiliki saingan seperti Yuan di zamannya. Sementara itu, di luar pikiran Yuan, Fei Yuyayan menatap Yuan dengan mata terbelalak besar. Dia bisa memainkan kecapi. Dia benar-benar bisa memainkan kecapi. Fei Yuyayan berteriak dalam hati saat Yuan tanpa sadar memainkan kecapi persis seperti yang ada di pikirannya, menghasilkan suara surgawi yang menyerupai musik Dewi Kecapi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku tidak percaya. Aku ingin bertanya kepadanya, tapi aku tidak berani mengganggunya. Fei Yuyayan terus menangis dalam hatinya, merasa seolah jiwanya ditarik keluar dari tubuhnya oleh penampilan surgawi Yuan. Beberapa saat kemudian, Yuan tiba-tiba berhenti memainkan kecapi, dan ia menoleh untuk melihat wanita cantik yang duduk tepat di sampingnya, sebelum bertanya, "Apa nama seni memainkan kecapi ini?" Senyum aneh muncul di wajah Dewi Kecapi, dan ia menjawab, "Seni kecapi saya tidak memiliki nama, dan karena kamu telah menjadikannya teknik unikmu sendiri, kamu bisa menamainya sendiri." Setelah berpikir sejenak, Yuan kemudian berkata dengan senyum tampan di wajahnya, "Karena aku mempelajarinya darimu, aku akan menamainya Seni Abadi Dewi Kecapi." "Seni Abadi Dewi Kecapi? Apakah kau yakin ingin menamainya dengan namaku?" tanya Dewi Kecapi kepadanya setelah itu. Yuan mengangguk, "Aku yakin." Dewi Kecapi tersenyum, lalu ia berkata, "Tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan kepadamu, dan aku harap suatu hari nanti kau bisa bertemu dengan diriku yang sebenarnya di luar sana.
Mungkin kau bisa membangkitkan kembali gairahku dengan kecapi. Sampai jumpa, Dewa Kecapi. Heh, apa yang baru saja kau sebutkan? Mata Yuan membelalak besar ketika Dewi Kecapi tiba-tiba memanggilnya Dewa Kecapi. Namun sayangnya, sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, pemandangan berubah dan wanita muda dengan kecantikan luar biasa itu menghilang dari pandangannya. Yuan perlahan membuka matanya, dan ia masih bisa melihat kecapi penangkap jiwa di hadapannya. Namun Dewi Kecapi tidak terlihat di mana-mana, dan ia hanya bisa melihat wajah Fei Yuyan yang terkejut di sampingnya. Anda telah mempelajari seni abadi Dewi Kecapi. Peringkat tidak diketahui. Tingkat penguasaan 1. Deskripsi seni kecapi yang diciptakan oleh Yuan setelah menerima pencerahan dari Dewi Kecapi. Selamat, Anda telah menciptakan keterampilan unik pertama Anda. Anda telah mendapatkan gelar pencipta teknik pemula. Sementara itu, 2 pengumuman sistem muncul secara berurutan untuk dilihat oleh para pemain. Selamat, pemain Yuan telah menciptakan keterampilan baru. Selamat, pemain Yuan telah menjadi pemain pertama yang menciptakan keterampilan baru. Apa-apaan ini? Kamu bisa membuat teknik sendiri di game ini. Para pemain di seluruh dunia dibuat bingung oleh pengumuman baru ini. Bagaimana seseorang bisa menciptakan keterampilannya sendiri? Murid Yuan! Fei Yuyan tiba-tiba berbicara dengan suara lantang penuh semangat setelah tersadar dari lamunannya. Kau berhasil! Kau benar-benar bisa memainkan kecapi penjerat jiwa. Yuan mengangkat alisnya. Lalu dia menoleh sejenak untuk melihat kecapi penjerat jiwa sebelum meraih salah satu senarnya. Ting! Suara surgawi bergema di ruangan kecil itu setelah Yuan menarik senar dengan mengingat seni abadi Dewi Kecapi. Bagaimana kau melakukannya? Apa rahasianya memainkan kecapi ini? Aku juga ingin mencobanya. Fei Yuyan tiba-tiba mendekatinya dengan tatapan penuh harap di matanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi kau butuh teknik tertentu untuk memainkan kecapi ini. Dan aku tidak tahu apakah aku bisa mengajarimu teknik ini, karena aku sendiri pun tidak tahu cara kerjanya. Kalau aku bisa mengajarimu, aku pasti akan melakukannya tanpa ragu, kata Yuan. Begitu ya? Fei Yuyan menghela nafas dengan sedih. Setelah beberapa saat hening, dia melanjutkan. Ngomong-ngomong, sekarang kita tahu kamu bisa memainkan kecapi ini. Jadi kita harus memberitahu pemiliknya agar dia bisa memberikan kecapi itu kepadamu. Tunggu, aku boleh menyimpan kecapi ini kalau aku bisa memainkannya, kata Yuan dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Menurut pemilik kecapi itu, dia bersedia memberikan kecapi tersebut kepada siapapun yang dapat memainkannya. Ala pula, apa gunanya menyimpan sesuatu yang tidak dapat dimainkan? Lebih baik memberikannya kepada seseorang yang benar-benar dapat menggunakannya, jawab Fei Yuyan. Di mana kita bisa menemukan orang ini? Tanya Yuan, terutama karena dia juga ingin menyimpan kecapi penangkap jiwa. Dia sebenarnya ada di kota ini. Kita bisa membuat janji dengannya hari ini dan bertemu dengannya besok, kata Fei Yuyan. Begitu ya? Kalau begitu, itulah yang akan kita lakukan. Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, Yuan dan Fei Yuyan meninggalkan ruangan, meninggalkan kecapi penangkap jiwa di sana. Hei, sampaikan kepada Senior Zhou bahwa kami akan mengunjunginya besok, kata Fei Yuyan kepada para penjaga di luar. Para penjaga menatapnya dengan alis terangkat. Fei Yuyan kemudian menunjuk Yuan dan berkata dengan senyum manis di wajahnya. Akhirnya, kita menemukan orang yang bisa memainkan kecapi penjerat jiwa. Apa? Apakah itu benar? Kedua penjaga itu berteriak serempak dengan senada. Fei Yuyan mengangguk, dengan ekspresi bangga di wajahnya, bertingkah seolah-olah dialah yang bisa memainkan kecapi. Benar sekali. Aku akan memberitahu Tuan Zhou tentang ini. Silakan temui beliau besok. Ini berita besar. Tuan Zhou pasti akan sangat gembira mendengar hal ini. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan dan Yuan kembali ke rombongan. Apa yang terjadi? Tanya Fei Yuyan kepada mereka setelah mereka kembali. Tidak ada, kata Fei Yuyan dengan senyum misterius di wajahnya. Lalu dia menoleh ke arah Tuan Shan dan berkata, Guru,
Yuan dan saya harus mengunjungi Tuan Zhou besok. Sang master kecapi senior Zhou? Mengapa? Tanya Tuan Shan dengan mata sedikit melebar. Iya, Fei Yuyan mengangguk. Benar sekali. Dan ini berhubungan dengan kecapi. Anda akan mengerti besok, guru. Kamu tidak bisa memberitahu kami sekarang. Tuan X1 mengangkat alisnya. Itu akan merusak keseruannya. Fei Yuyan terkekek. Baiklah, kita sudah selesai di sini. Mari kita berjalan-jalan di sekitar kota sampai tiba waktunya untuk beristirahat di malam hari. Tuan Shan dan Tuan X1 saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tidak yakin harus bagaimana perasaan mereka tentang kejutan yang berkaitan dengan Yuan. Beberapa saat kemudian, Fei Yuyan dan yang lainnya mulai berjalan-jalan di kota. Dan karena seragam bergengsi mereka yang mudah dikenali, mereka hampir tidak menemukan masalah sama sekali sepanjang tur mereka. Kecuali beberapa orang bodoh yang tidak mengenal latar belakang mereka dan mendekati para wanita, berharap mendapatkan sesuatu darinya. Namun sayangnya, satu-satunya hal yang didapatkan oleh orang-orang bodoh ini adalah tatapan dingin dan agak mengancam dari ketiga wanita muda tersebut. Yuan dan yang lainnya kembali ke Hotel Royal Blossom setelah berjalan-jalan selama beberapa jam. Sementara itu, di kediaman keluarga Zhou, kedua penjaga dari Melodi Dewa berdiri di hadapan seorang pria tua. Apakah kamu yakin dengan informasi ini? Bahwa seseorang yang bisa memainkan kecapi penjerat jiwa akhirnya muncul? Pria tua itu, senior Zhou, meminta konfirmasi dengan kerutan serius di wajahnya. Meskipun kami tidak menyaksikannya sendiri, tidak ada alasan bagi Fei Yuyan untuk berbohong kepada kami tentang sesuatu seperti itu, kata salah satu penjaga. Fei Yuyan, gadis muda dari kuil inti negara yang meraih peringkat ke-7 dalam kompetisi terakhir ya. Senior Zhou mengelus-ngelus jenggot putih panjangnya dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Meskipun hanya sebentar, aku pernah berbicara dengan gadis muda yang bernama Fei Yuyan pernah sebelumnya. Dia gadis muda yang sangat berbakat dan terhormat. Aku tidak bisa membayangkan seseorang seperti itu berbohong tentang hal semacam itu. Bagaimana dengan orang yang katanya bisa memainkan kecapi penjerat jiwa? Apakah kalian tahu sesuatu tentang latar belakangnya? Tanya senior Zhou kepada kedua penjaga itu. Tidak, Tuan Zhou. Orang itu mengenakan masker giok hitam sehingga kami tidak bisa mengidentifikasinya. Namun dia mengenakan seragam murid kuil inti negara. Jadi kami hanya dapat berasumsi bahwa dia adalah murid dari sana. Senior Zhou mengangguk setelah terdiam sebentar, lalu berkata kepada kedua penjaga, "Bawalah kecapi penangkap jiwa ke sini. Aku akan melihat sendiri apakah individu misterius ini benar-benar bisa memainkan kecapi yang pernah dimiliki oleh Dewi Kecapi." Sementara itu, di Hotel Royal Blossom, Tuan Shan berkata kepada ketiga murid perempuan itu, "Kita akan bertemu lagi besok pagi." Para murid perempuan berdiri di luar kamar mereka masing-masing dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Jelas tidak senang dengan cara bagaimana kamar itu dibagi. Namun, Tuan Shan mengabaikannya dan berkata kepada Yuan, "Ayo, kita ke kamar kita." Setelah membuka pintu, Tetua Shan meraih tangan Yuan dan menariknya dengan paksa ke dalam ruangan. Kakek harus melindungi Yuan dari Tetua Shan, kata Xuan Wuhan kepada Tetua Xuan dengan ekspresi gugup di wajahnya. Senyum getir muncul di wajah Tetua Xuan saat dia berkata, "Jangan khawatir, Tetua Shan tidak akan melakukan apapun pada murid Yuan meskipun aku tidak ada di sini. Dia selalu seperti ini, tetapi tidak pernah terjadi apa-apa. Begitulah Tetua Shan." "Meskipun kau mengatakan itu, aku tidak yakin. Awasi Yuan sampai besok pagi, kakek," desak Xuan Wuhan. "Kau tak perlu mengulanginya terus-menerus. Para tetua sekte memang tidak diperbolehkan menjalin hubungan dengan murid. Karena itu, kau bisa tenang dan tidurlah," kata Tetua Xuan. Kalau kau bilang begitu?" Xuan Wuhan dan kedua gadis lainnya masuk ke kamar mereka beberapa saat kemudian, sementara Tetua Xuan memasuki kamarnya sendiri. Tetua Shan sungguh tidak tahu malu. Bagaimana bisa dia bertingkah murahan di depan seorang murid jika dia tidak berniat melakukan apapun? Xuan Wuhan mengeluh keras begitu pintu mereka tertutup. "Meskipun guru saya memiliki kekurangan, jangan berani-beraninya kau memanggilnya dengan kata-kata kasar seperti itu, murid Xuan." Fei Yuyan segera mengerutkan kening, merasa berkewajiban untuk melindungi citra Tetua Shan sebagai muridnya.
Minli menggelengkan kepalanya ke arah mereka. Lalu ia masuk ke salah satu dari 2 tempat tidur yang tersedia untuk tidur, sama sekali tidak mempedulikan 2 orang lainnya yang terus berdebat satu sama lain. Sementara itu, di ruangan lain, Tetua Shen berkata kepada Yuan, "Kau akan tidur di ranjang yang sama denganku malam ini, murid Yuan." Yuan menatap senyum menawan di wajah Tetua Shen dengan alis terangkat, lalu dia berkata, "Tidak apa-apa Senior Shan, Anda bisa menggunakan tempat tidur itu untuk diri sendiri. Lagi pula saya tidak membutuhkan tempat tidur." "Apa? Lalu di mana kalian akan tidur? Di lantai?" "Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi," kata Tetua Shan. "Ada tempat tidur kedua di ruangan ini tahu-tahu," kata Tetua Xuan kepada Tetua Shan setelah menutup pintu. Yuan kemudian berkata, "Bukan itu masalahnya. Aku akan keluar dari sistem, jadi aku tidak butuh tempat tidur." "Keluar dari akun?" Tetua Shan menatap Yuan dengan alis tipisnya terangkat karena bingung, karena ini pertama kalinya dia mendengar istilah seperti itu. "Iya, itu sebabnya kau bisa tidur sendiri. Ngomong-ngomong, sudah waktunya makan malam. Aku akan kembali besok pagi. Selamat malam para senior." Setelah mengatakan itu, Yuan keluar dari permainan dan menghilang dari pandangan mereka. Apa-apaan ini? Kemana dia pergi?" gumam Tetua Shan dengan suara binglung. Bahkan Tetua Xuan pun bingung dengan Yuan menghilang secara tiba-tiba. Namun, sebelum mereka sempat terlalu memikirkan situasi tersebut, seperti sebuah fenomena, baik Tetua Xuan maupun Tetua Shan tiba-tiba berhenti mempedulikan masalah itu. "Aku akan berlatih kultivasi. Jika kau berani melakukan hal yang kurang ajar, aku akan membuatmu menyesalinya." Tetua Shan berkata kepada Tetua Xuan sambil duduk di tempat tidur dalam posisi lotus dan menutup matanya. Tetua Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Istri saya mungkin telah meninggal, tetapi kesetiaan saya padanya tetap teguh. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk mengkhianatinya di surga." Kemudian, dia duduk di tempat tidur dengan posisi berlawanan dan juga menutup matanya untuk bermeditasi. Tetua Shan tidak mengatakan apapun dan tetap diam. Sementara itu, setelah makan malam disajikan, Yuan menenangkan pikirannya sebelum mulai berlatih kultivasi. Namun, dengan mengejutkannya, dia tidak mampu menenangkan pikirannya, karena suara musik Dewi Kecapi terus terngiang di dalam kepalanya. Dewi Kecapi. Entah kenapa, Yuan merasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika ia mengingat penampilan sempurna Dewi Kecapi, yang tanpa ragu-ragu adalah salah satu wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Sama dengan kecantikan misterius saat evaluasi karakternya, yang juga merupakan kecantikan sempurna. Namun, meskipun kecantikan wanita tersebut saat evaluasi karakter sangat memukau, Yuan tidak merasakan perbedaan apapun setelah bertemu dengannya. Ini kebalik dengan Dewi Kecapi, yang akan membuat jantungnya berdebar setiap kali bayangan wajahnya muncul di dalam pikirannya. Apa perasaan yang tidak terlukiskan ini? Yuan tak kuasa menahan kekhawatiran, bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan tubuhnya, atau lebih buruk lagi, jantungnya. Aku tidak bisa berlatih kultivasi dengan pikiran seperti ini, jadi aku harus tidur. Yuan menghelap nafas dalam hati, sebelum menyerah untuk berlatih kultivasi malam itu. Tentu saja, Yuan tetap mengalami kesulitan untuk tertidur karena wajah cantik dan senyum lembut Dewi Kecapi akan terus terbayang di kepalanya dan menolak untuk pergi hampir sepanjang malam. Dan bahkan ketika Yuan berhasil tertidur setelah susah payah, Dewi Kecapi tetap akan hadir dalam mimpinya untuk bermain kecapi bersamanya sampai dia dibangunkan oleh Yuru untuk sarapan. Mimpi yang aneh sekali, pikir Yuan dalam hati setelah bangun. Namun, entah kenapa dia merasa sedikit sedih karena telah terbangun, hampir seperti dia ingin terus bermimpi dan bermain kecapi dengan Dewi Kecapi. Intanya kalau aku bisa bermain kecapi dengan orang sungguhan, jika aku pergi ke surga atas. Yuan menghelap nafas dalam hati, merasakan keinginan kuat untuk bertemu dengan Dewi Kecapi. Setelah sarapan, Yuru berkata, "Kakak, kompetisi kecapi besok kan?" "Iya, benar." "Apakah kamu sudah menuju ke lokasi?" "Saya sudah di sana, kami tiba kemarin." "Begitu ya. Ngomong-ngomong, aku butuh bantuan untuk keluar dari kota. Aku belum masuk ke game sejak terakhir kita bermain bersama, tapi izinku pasti sudah berlaku saat aku masuk lagi nanti, dan aku tidak mau dihukum karena tinggal lebih lama dari yang diizinkan," kata Yuru. "Oh benar, aku sudah melupakan hal itu," gumam Yuan. Lalu dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengirim Feng Feng untuk membantumu saat kau memutuskan untuk masuk." "Oke, terima kasih." Beberapa waktu kemudian, Yuan kembali bermain. "Selamat datang kembali, murid Yuan." Tetua Shan membuka matanya saat merasakan kehadiran Yuan tiba-tiba muncul di ruangan itu. "Aku kembali, Senior Shan."
Tepat saat Yuan membuka mulutnya, Tetua Shen tiba-tiba meraih lengannya sebelum menariknya ke atas tempat tidur. Senior Shen, Yuan berseru kaget ketika Tetua Shen tiba-tiba memeluknya di atas tempat tidur, memperlakukannya seperti bantal. Bagaimana bisa kau membiarkan wanita muda cantik sepertiku tinggal sekamar dengan seorang pria tua sepanjang malam? Sepertinya kau sama sekali tidak peduli. Tetua Shen menghela napas panjang. Alis Tetua Shen berkedut mendengar kata-katanya, dan dia berkata, "Aku mungkin lebih tua darimu, tetapi menyebut dirimu wanita muda, itu berarti aku seorang pria paruhbaya, bukan?" Namun Tetua Shen mengabaikan kata-kata Tetua Xuan dan terus memeluk tubuh Yuan, bahkan melingkarkan kakinya di kaki Yuan. "Bagaimana menurutmu, murid Yuan? Kita bisa tetap seperti ini selama yang kau inginkan. Beri aku aba-aba," kata Tetua Shen dengan senyum menawan di wajahnya. Sebelum Yuan sempat menjawab, Tetua Shen merasakan sesuatu yang keras menghantam kepalanya. "Ah, berani-beraninya kau memukulku, Tetua Xuan!" teriak Tetua Shen dengan suara kesakitan sebelum menoleh ke belakang. Namun yang mengejutkannya, Tetua Xuan masih duduk di tempat tidur dan tidak berada di dekatnya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Apa maksudmu? Aku tidak pernah memukulmu," Tetua Xuan berkata dengan ekspresi tercengang, namun rasa sakit di ekspresi Tetua Shen tampak tulus. "Lalu siapa yang memukulku barusan? Apa kau bilang hantu yang melakukannya?" Tetua Shen tidak mempercayai Tetua Xuan. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan, Tetua Shen. Kau bilang aku memukulmu, tapi lihat tanganku, kosong." Tetua Xuan memperlihatkan tangannya padanya. Tetua Shen menyipitkan matanya ke arahnya. Rasanya seperti seseorang memukul kepalanya dengan sesuatu yang keras dan padat. Tetapi tidak mungkin Tetua Xuan memukulnya dari jarak sejauh itu, lalu menyembunyikan senjatanya secepat itu. Jadi apa yang terjadi barusan? Apakah dia hanya membayangkan dipukul? Apakah dia membayangkan rasa sakitnya? Itu tidak masuk akal bagaimana dia memikirkannya. Namun karena tidak ada bukti atau penjelasan atas situasi barusan, Tetua Shen memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali fokus pada Yuan. "Nah, bagaimana menurutmu, murid Yuan? Aku bisa mengajarimu banyak hal." Buk. "Ah!" Setelah terkena pukulan kedua kalinya, Tetua Shen segera berbalik untuk melihat Tetua Xuan yang balas menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Meskipun awalnya dia tidak melihatnya, dia pasti melihat apa yang terjadi untuk kedua kalinya. "Manifestasi Qi," gumam Tetua Xuan dengan suara terkejut. "Apa maksudmu, manifestasi Qi?" Tetua Shen menatapnya dengan kerutan di dahinya. Tetua Xuan mengangguk dan berkata, "Aku menyaksikannya sendiri barusan. Seseorang telah mewujudkan energi spiritualnya dan memukul kepalamu dengan energi itu." "Apa?" Tetua Shen segera duduk tegak di tempat tidur. Lalu dia melanjutkan, "Bagaimana mungkin? Hanya kultivator setingkat Grandmaster Roh yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan energi spiritual mereka di luar tubuh. Mengapa orang seperti itu menyerangku tanpa alasan?" Tetua Xuan kemudian menoleh ke arah Yuan. Mungkin ada seorang Grandmaster Roh di mana-mana di sana yang melindungi Yuan, dan ahli ini tidak suka apa yang dilakukan Tetua Shen padanya. Pada saat itulah, tanpa sepengetahuan Tetua Xuan ataupun Yuan, sebuah suara muda tiba-tiba bergema di dalam kepala Tetua Xuan. "Jangan terlalu dekat dengan kakak Yuan." Suara Xiaohua terdengar, sedikit kesal dan iri. Tetua Xuan menoleh dan menatap Yuan dengan mata lebar. "Suara siapa barusan? Apakah murid Yuan punya saudara perempuan setingkat Grandmaster Roh yang mengawasi Yuan? Aku sudah duga, dia pasti berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh," pikir Tetua Shen dalam hati, merasa sedikit berkeringat setelahnya. Ngomong-ngomong, ayo kita lihat seberapa jauh murid-murid lain sudah bangun," kata Tetua Shen berpura-pura seolah-olah semuanya normal. Tetua Xuan mematati Tetua Shen menghilang dari ruangan dengan alis terangkat, bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Lalu dia menatap Yuan, yang tampak sama bingungnya. Beberapa saat kemudian mereka mengikuti Tetua Shen keluar. "Apakah kalian sudah bangun?" Tetua Shen mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian Min Li membuka pintu dan berkata, "Selamat pagi Tetua Shen, Tetua Xuan, dan murid Yuan." "Di mana dua yang lain?" tanya Tetua Shen. Min Li membuka pintu untuk memperlihatkan bagian dalam kamar, dan Xuan Waham dan Fei Yuyan terlihat masih tidur di tempat tidur mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar malam untuk berbicara satu sama lain, kata Min Li dengan senyum agak getir di wajahnya.